Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosania, NPM 20130230066 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan metode perturbasi, lalu metode variasi, dan metode self-consistent field approach, Hartree-Fock method, dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Baik, adapun poin atau materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pendekatan metode perturbasi dan contohnya, lalu pendekatan metode variasi dan contohnya, lalu yang ketiga pendekatan self-consistent field approach, Hartree-Fock method. Pertama yaitu pendekatan metode perturbasi dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Metode perturbasi atau metode gangguan merupakan metode yang terdiri dari tahap pengabaian, bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksakta dan menentukan apakah persamaan tanpa gangguan itu atau disebut juga orde gangguan dihitung. Nah, ide dasar dari teori perturbasi adalah perbedaan antara Hamiltonian referensi dan Hamiltonian eksak dapat dipandang sebagai perturbasi. Nah, dari persamaan tersebut, dari persamaan ini adalah bagian yang tidak dia ganggu dan merupakan bagian yang telah diketahui dari penyelesaian persamaan Schrödinger secara eksak. Sedangkan A aksen adalah bagian yang diganggu. Metode perturbasi umumnya memperhitungkan korelasi elektron. Berikut adalah contoh soalnya, yaitu berapakah fungsi gelombang tak terperturbasi pada hidrogen dengan level N sama dengan 2? Jawabannya, bahwa level N sama dengan 2 untuk hidrogen adalah 4 volt degenerate karena untuk hidrogen 2s dan 2p mempunyai energi yang sama. Jadi level energi tak terperturbasi tereksitasi pertama adalah 8 volt degenerate. Fungsi gelombang tak terperturbasinya adalah selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan metode variasi dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak dan contohnya. Misalnya, fungsi gelombang dalam keadaan dasar C0 dan energinya E0 memenuhi persamaan Schrödinger sebagai berikut. Dengan mengkalikan bagian kiri dengan C0 dan mengintegrasikan, maka diperoleh sebagai pada slide. DT merepresentasikan elemen volume yang sesuai. Lalu bagian denominator tidak disetting sama dengan 1 untuk memberikan kemungkinan bahwa C0 tidak ternormalisasi. Kemudian variasional prinsipal E bukan 0 lebih dari sama dengan E0, kita dapat menghitung batas atas E0 dengan menggunakan fungsi trial. Semakin mendekati C, maka nilai E bukan 0 akan semakin mendekati E0. Contoh spesifik misalnya atom hidrogen pada keadaan dasar. Meskipun kasus ini dapat diselesaikan dengan tepat, namun kita berasumsi tidak bisa menyelesaikannya dan akan menggunakan metode variasi. Karena L sama dengan 0, maka seperti pada slide, sebagai fungsi trial digunakan fungsi Gaussian di mana alfa adalah parameter variasi. Berikut adalah contohnya, yaitu hitung koreksi orde pertama terhadap energi keadaan dasar dari suatu osilator anharmonis dengan energi potensial. Nah, jawabannya seperti pada slide. Yang ketiga yaitu pendekatan self-consistent field approach, Hartree-Fock method. Metode ini diawali dengan pendekatan Hartree yang memisahkan tolakan antar elektron sebagai efek rata-rata atau mengabaikan kolerasi antar elektron atau elektron tidak berinteraksi secara eksplisit dengan elektron lainnya, tapi berinteraksi dengan medium potensial dari elektron lainnya. Karena pendekatan Hartree memiliki kelemahan, maka Fock memperbaikinya. Pendekatan Fock fungsi gelombangnya mempertimbangkan prinsip larangan Pauli. Sudah menggunakan determinan Slater, menggunakan operator Fock untuk menggantikan operator Hamilton, tetapi masih menggantikan operator Hamilton. Tetapi masih belum mempertimbangkan korelasi antar elektron. Nah, persamaan Hartree-Fock atau menggunakan single Slater determinan yaitu sebagai berikut.
Nah, untuk contoh soalnya yaitu bagaimana persamaan energi Hartree-Fock untuk helium. Nah, jawabannya misalnya elektron 1 dalam helium dengan Z sama dengan 2, maka rumusnya sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.